Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Ridho Noven, Firman, dan Ardi Wiratama kali ini akan menjelaskan tentang analisis sains data terhadap perusahaan retail e-commerce Shopmart. Latar belakang perusahaan adalah perusahaan Shopmart adalah salah satu perusahaan retail e-commerce terbesar di Indonesia, menjual beberapa produk mulai dari elektronik, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga. Mereka memiliki jutaan pelanggan, baik yang aktif maupun tidak aktif, dengan volume transaksi harian yang sangat tinggi. Shopmart menyadari bahwa data adalah aset yang paling berharga mereka untuk tetap berkompetitif dan memberikan pengalaman terbaik, namun mereka menghadapi tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan data ini secara efektif. Masalah yang dihadapi oleh Shopmart adalah tingkat churn pelanggan yang tinggi. Banyak pelanggan baru yang tidak kembali lagi setelah pembelian pertama. Itu salah satu masalah. Yang kedua, masalahnya adalah rekomendasi produk yang kurang tepat. Jadi sistem rekomendasi produk yang ada sering tidak relevan dengan referensi yang ada. Kemudian manajemen stok yang tidak efektif. Sering terjadi kelebihan stok untuk produk tertentu dan kekurangan stok untuk produk populer. Penipuan transaksi online itu menjadi salah satu hal yang salah yang dihadapi oleh Shopmart. Isu privacy data, pasti kekhawatiran pelanggan terhadap bagaimana data pribadi mereka akan aman. Maka analisis statistik dan probabilitas dalam sains data, pertama adalah analisis deskriptif, di mana akun masalah analisisnya adalah means, rata-rata dihitung means frekuensi pembelian per pelanggan dalam sebulan. Tanda transaksi ini gambaran umum tentang perilaku pembelian. Kedua, median yang digunakan memahami nilai tengah dari pengeluaran pelanggan. Tiga, modus mengidentifikasi kategori produk yang paling sering dibeli atau metode pembayaran yang paling populer. Variasi standar deviasi mengukur sebaran data, variasi yang penting, yang tinggi, dan waktu yang dalam pembelian dapat mengindikasi. Jadi penerapan statistik deskriptifnya adalah dengan data, durasi, dan kunjungan situs web. Shopmart menghitung rata-rata kunjungan 45 menit dengan median 40 menit dan menunjukkan bahwa meskipun rata-rata cukup tinggi, ada beberapa sesi yang sangat panjang yang menarik rata-rata di atas. Probabilitas dan distribusi normal untuk memprediksi waktu pengiriman produk. Waktu pengiriman produk ke kota A rata-rata 3 hari dengan standar deviasi 0 sampai 0,5 hari. Distribusi binomial untuk memodelkan probabilitas keberhasilan kampanye pemasaran. Distribusi Poisson untuk memprediksi jumlah keluhan pelanggan atau insiden penipuan dalam periode waktu tertentu yang rata-rata 5 insiden penipuan per hari. Inferensi statistik. Shopmart menggunakan inferensi statistik untuk membuat kesimpulan tentang polusi pelanggan dari sampel data. Pengujian hipotesis, melakukan A per B testing untuk desain tata letak situs web baru. Hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat konversi antara desain lama dan baru. Dengan mengumpulkan data dari sampai ke pelanggan, Shopmart dapat estimasi parameter, mengestimasi rata-rata pengeluaran seluruh pelanggan Shopmart berdasarkan data transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ardi dan Noven. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan analisis hasil mesin learning untuk bisnis. Supervised learning, klasifikasi deteksi churn. Model klasifikasi seperti decision tree, random forest, atau gradient boosting dilatih menggunakan data historis pelanggan yang telah churn atau meninggalkan dan yang tidak. Fitur-fitur yang digunakan meliputi frekuensi pembelian, nilai transaksi rata-rata, jenis produk yang dibeli, interaksi dengan layanan pelanggan, dan durasi keanggotaan.
Analisisnya, hasil model adalah probabilitas seorang pelanggan akan churn dalam 30 hari ke depan. Pelanggan dengan probabilitas churn tinggi atau lebih dari 70% akan ditandai sebagai beresiko tinggi. Aplikasi bisnisnya, tim pemasaran dapat menargetkan pelanggan berisiko tinggi ini dengan penawaran khusus, survei kepuasan, atau program loyalitas untuk mempertahankan mereka. Selanjutnya ada regresi untuk prediksi harga dan permintaan. Menggunakan model regresi linear, random forest regressor, atau neural network untuk memprediksi harga optimal suatu produk atau memprediksi permintaan produk di masa depan berdasarkan tren musiman, harga pesaing, dan promosi. Untuk analisisnya, model memberikan estimasi numerik, prediksi permintaan untuk baju lebaran di bulan Ramadan. Aplikasi bisnis membantu dalam strategi penetapan harga, dinamis, dan perencanaan supply chain. Selanjutnya ada unsupervised learning. Yang pertama adalah clustering untuk segmentasi pelanggan. Algoritma seperti K-means atau DB-scan digunakan untuk pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Contohnya produk yang sering dibeli, frekuensi kunjungan, nilai keranjang belanja. Analisisnya, ShopSmart menemukan 3 segmen pelanggan utama. Segmen yang pertama yaitu pemburu diskon, jarang membeli hanya saat ada promosi besar saja. Segmen yang kedua, pelanggan loyal premium, sering membeli nilai transaksi tinggi dan membeli produk high-end. Segmen ketiga, pembeli kebutuhan harian, membeli secara rutin, fokus pada produk sehari-hari. Aplikasi bisnisnya, masing-masing segmen dapat ditargetkan dengan strategi pemasaran dan penawaran produk yang disesuaikan, meningkatkan relevansi promosi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada dimensionality reduction untuk analisis keranjang belanja, menggunakan PCA atau Principal Component Analysis untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan menggunakan associate rules mining. Aplikasi bisnis membantu dalam penempatan produk di situs web atau bundle produk, dan rekomendasi pelanggan lain juga membeli ini. Selanjutnya untuk collaborative filtering dan deep learning, yang pertama ada user-based collaborative filtering. Jika pelanggan A dan B memiliki preferensi serupa seperti sama-sama menyukai gadget dan aksesorisnya, maka produk yang disukai A namun belum dibeli B akan direkomendasikan kepada B. Selanjutnya ada item-based collaborative filtering. Jika produk X dan Y sering dibeli bersama oleh banyak pengguna, maka jika seorang pelanggan membeli X, Y akan direkomendasikan. Selanjutnya ada deep learning neural collaborative filtering. Untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional, model deep learning dapat memproses lebih banyak fitur, deskripsi produk, ulasan gambar, thumbnail, dan mengidentifikasi pola kompleks dalam interaksi pengguna item, menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Analisisnya, deep learning memungkinkan sistem untuk memahami konteks dan nuansa preferensi pelanggan. Misal, merekomendasikan film horor yang baru rilis kepada pengguna yang sering menonton film horor klasik. Aplikasi bisnis meningkatkan CTR atau click-through rate dan konversi dari widget rekomendasi produk di halaman utama, keranjang belanja, dan email pemasaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analitik prediktif sistem informasi. Yang pertama ada deteksi penipuan atau fraud detection. Tekniknya menggunakan model klasifikasi seperti logistic regression, SVM, neural network, atau isolation forest yang dilatih pada data transaksi historis, transaksi normal, dan transaksi penipuan. Fitur yang digunakan meliputi lokasi IP, pola pembelian yang tidak biasa, nilai transaksi, frekuensi pembelian, dan riwayat akun. Untuk analisisnya, model ini memberikan skor resiko penipuan untuk setiap transaksi real time. Transaksi dengan skor resiko yang melebihi ambang batas tertentu akan ditandai untuk peninjauan manual atau langsung ditolak. Aplikasi bisnisnya mengurangi kerugian finansial akibat penipuan, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform, dan menghemat biaya operasional tim keamanan. Selanjutnya, manajemen stok dan prediksi permintaan. Tekniknya, model time series forecasting seperti ARIMA, Prophet, atau LSTM digunakan untuk memprediksi permintaan produk di masa depan berdasarkan data penjualan historis, tren musiman, promosi yang direncanakan, dan bahkan faktor eksternal seperti cuaca atau hari libur nasional. Analisisnya, model menghasilkan perkiraan jumlah unit produk yang akan terjual dalam periode mendatang,
dalam hitungan minggu atau bulan. Aplikasi bisnisnya, tim supply chain dapat mengoptimalkan tingkat persediaan, mengurangi overstock atau biaya penyimpanan, dan understock kehilangan penjualan, serta merencanakan logistik pengiriman dengan lebih efisien. Selanjutnya, prediksi Customer Lifetime Value atau CLTV. Tekniknya menggunakan model regresi atau model probabilitas gabungan seperti Gamma Poisson, digunakan untuk memprediksi total pendapatan yang diharapkan dari seorang pelanggan selama masa hidup mereka sebagai pelanggan ShopSmart. Analisisnya, CLTV membantu ShopSmart mengidentifikasi pelanggan paling berharga dan mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih cerdas. Aplikasi bisnisnya membantu keputusan tentang berapa banyak yang harus diinvestasikan dalam akuisisi pelanggan baru dan program retensi pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis perumusan sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System, berbasis data. Komponen utama DSS ShopSmart. Yang pertama ada Database Management System atau DBMS untuk mengelola data warehouse dan data lake yang menyimpan seluruh data pelanggan transaksi, produk, inventaris, dan log situs web. Yang kedua ada Model Management System MMS, menyimpan dan mengelola berbagai model machine learning dan analitik prediktif seperti model churn, model prediksi permintaan, dan model deteksi penipuan. Ada juga user interface atau UI. Yang ini merupakan dashboard interaktif yang menyajikan wawasan data dan rekomendasi secara real time kepada manajer. Implementasi DSS ShopSmart. Yang pertama, DSS untuk manajemen stok. Ada masalahnya merupakan ketidakseimbangan stok. Solusi DSS-nya merupakan mengumpulkan data penjualan historis, tren musiman, dan prediksi permintaan dari model time series. Model dalam DSS-nya, model prediksi permintaan, akan memberikan estimasi stok optimal. UI-nya, dashboard akan menampilkan produk mana yang beresiko overstock atau understock, beserta rekomendasi jumlah yang harus dipesan atau didiskon. Manajer logistik dapat melihat rekomendasi stok mingguan ini setiap kategori produk dan menyesuaikannya. Hasilnya, mengurangi biaya penyimpanan hingga 15% dan kehilangan penjualan karena kehabisan stok hingga 10%. Selanjutnya ada DSS untuk retensi pelanggan. Masalahnya adalah tingginya tingkat churn pelanggan. Solusi DSS-nya mengumpulkan data perilaku pelanggan seperti frekuensi login, produk yang dilihat, interaksi dengan email promosi, dan riwayat keluhan. Model dalam DSS-nya, model klasifikasi churn akan mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi. UI-nya, tim pemasaran dan layanan pelanggan memiliki dashboard yang menampilkan daftar pelanggan yang teridentifikasi berisiko churn, beserta alasan potensial churn dan rekomendasi tindakan seperti kirim penawaran diskon 10%, hubungi via telepon untuk survei kepuasan. Hasilnya peningkatan tingkat retensi pelanggan sebesar 5%. Selanjutnya ada DSS untuk deteksi penipuan. Masalahnya yang terjadi peningkatan kasus penipuan transaksi. Solusi DSS-nya mengumpulkan data transaksi real time. Model dalam DSS-nya, model deteksi penipuan akan memberikan skor resiko. Untuk UI-nya, tim keamanan memiliki dashboard yang menampilkan transaksi berisiko tinggi secara real time. Dengan detail transaksi dan skor penipuan, mereka dapat segera memblokir transaksi atau menghubungi pelanggan untuk verifikasi. Hasilnya, penurunan kerugian akibat penipuan sebesar 20%. Selanjutnya, untuk analisis pengolahan data dalam sistem informasi. Yang pertama ada tantangan umum, yang pastinya yang pertama silo data. Dalam tantangan umumnya, data pelanggan di Departemen Pemasaran data transaksi di Departemen Penjualan, dan data inventaris di Departemen Logistik disimpan terpisah. Ini menyebabkan inkonsistensi dan sulitnya mendapatkan gambaran pelanggan 360 derajat. Inkonsistensi data. Nama pelanggan yang sama dieja berbeda di sistem yang berbeda atau format alamat yang tidak standar. Yang ketiga ada kualitas data rendah seperti data duplikat, tidak lengkap, atau tidak akurat. Strategi pengelolaan data ShopSmart. Yang pertama ada implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP dan Customer Relationship Management atau CRM. Solusi yang diberikan, ShopSmart mengintegrasikan sistem ERP untuk mengelola data operasional seperti inventaris, pesanan, dan keuangan, dan sistem CRM untuk mengelola data interaksi pelanggan.
Interaksi ini memecah silo data, memastikan data yang dibagikan antar departemen konsisten dan real time. Analisisnya, data penjualan, logistik, dan interaksi pelanggan kini berada dalam satu platform yang terintegrasi, memungkinkan analisis lintas departemen yang lebih komprehensif. Yang kedua ada penerapan data governance-nya. Solusi yang diberikan membangun tim data governance yang bertanggung jawab menetapkan standar definisi data, format, dan kualitas. Mereka juga mengatur kebijakan akses datanya. Analisis memastikan bahwa semua data seperti ID pelanggan atau kode produk memiliki definisi yang konsisten di seluruh sistem, mengurangi inkonsistensi dan meningkatkan keandalan data untuk analisis. Selanjutnya masih ada pengelolaan metadata, master data, dan reference data. Metadata, ShopSmart menyimpan metadata seperti data tentang data, maksudnya metadata yaitu data tentang data yang menjelaskan sumber, definisi, dan format seperti field data, seperti metadata untuk kolom harga produk, menjelaskan bahwa itu adalah nilai numerik dalam rupiah, berasal dari sistem inventaris dan diperbarui setiap jam. Selanjutnya ada master data, membuat master data terpusat untuk entitas penting seperti pelanggan, produk, dan pemasok. Setiap pelanggan memiliki satu ID pelanggan unik atau disebut golden record yang digunakan di semua sistem. Selanjutnya ada reference data, mengelola reference data seperti daftar kode negara, kategori produk, atau metode pembayaran yang standar dan konsisten di seluruh sistem. Analisisnya, strategi ini secara drastis mengurangi duplikasi data dan inkonsistensi, meningkatkan kualitas data, dan mempercepat proses integrasi data untuk analisis machine learning dan DSS. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido Novenciugo. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu analisis pengelolaan manajemen data, menerapkan keamanan dalam sistem informasi berbasis data. ShopSmart memiliki proses terstruktur untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara sistematis. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan integritas, keamanan, dan kualitas data untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional bisnis. Integritas data. Untuk penerapannya, ShopSmart menggunakan validasi input data pada semua formulir online, memastikan bahwa hanya data yang benar dan lengkap yang masuk ke dalam sistem. Mereka juga menerapkan kunci utama dan kunci asing dalam basis data relasional untuk mempertahankan hubungan antar tabel dan mencegah data yang tidak valid. Penggunaan checksum dilakukan untuk memverifikasi integritas data selama transfer. Analisisnya memastikan bahwa data transaksi tidak rusak atau berubah secara tidak sah, yang krusial untuk laporan keuangan dan audit. Untuk keamanan data, kita di sini menggunakan enkripsi, menerapkan enkripsi data end-to-end untuk data sensitif pelanggan seperti informasi kartu kredit, alamat, nomor telepon, baik saat data bergerak dalam transmisi maupun saat data dalam penyimpanan. Autentikasi dua faktor, menerapkan 2FA untuk akses ke sistem internal dan akun pelanggan, menambah lapisan keamanan. Yang ketiga, akses berbasis peran, Role Based Access Control atau RBAC, membatasi akses data hanya kepada karyawan yang benar-benar membutuhkan data tersebut untuk pekerjaan mereka. Misalnya, tim pemasaran tidak memiliki akses ke detail kartu kredit pelanggan. Selanjutnya, audit keamanan rutin, melakukan audit keamanan internal dan eksternal secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sistem. Contoh kasus mitigasi, belajar dari kasus Facebook, Equifax, dan Marriott. ShopSmart secara proaktif memperketat API mereka, melakukan audit aplikasi pihak ketiga yang terhubung, dan memberikan edukasi privasi kepada pelanggan. Mereka juga memiliki rencana tanggap insiden cyber yang komprehensif.
Analisis tingkat tindakan ini melindungi data pelanggan dari akses tidak sah, kebocoran, dan serangan cyber untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari denda regulasi. Selanjutnya, ketersediaan data menerapkan arsitektur sistem yang highly available dan redundancy atau cadangan data dan failover pemindahan otomatis ke sistem cadangan untuk memastikan data dan layanan selalu dapat diakses oleh pelanggan dan karyawan. Bahkan jika terjadi kegagalan sistem, dapat melakukan backups data secara rutin. Analisis memastikan operasional bisnis tidak terganggu, pelanggan dapat selalu berbelanja, dan tim dapat mengakses data untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, analisis etika dan implikasi sosial dalam sistem informasi berbasis data. Selanjutnya, privasi data. Penerapannya, Shopmart mengadopsi prinsip data minimization hanya untuk mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Mereka menggunakan teknik anonimasi dan pseudonimisasi untuk data yang digunakan dalam analisis. Jika data pribadi tidak diperlukan, memperoleh persetujuan eksplisit dari pelanggan melalui kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan opsi opt-out. Analisis menghormati hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, membangun kepercayaan, dan mematuhi regulasi privasi data. Misalnya, jika ada regulasi setara GDPR di Indonesia. Selanjutnya, transparansi. Shopmart secara terbuka menjelaskan bagaimana data pelanggan dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan dalam kebijakan privasi mereka. Ketika mode rekomendasi digunakan, mereka memberikan indikasi mengapa suatu produk direkomendasikan berdasarkan riwayat pembelian Anda. Produk ini populer di kalangan pembeli produk serupa. Analisisnya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memungkinkan mereka membuat keputusan berdasarkan informasi tentang bagaimana data mereka digunakan. Selanjutnya, keadilan dan non-diskriminasi. Shopmart secara aktif mengaudit algoritma machine learning mereka, terutama yang digunakan untuk personalisasi dan penilaian risiko, untuk mendeteksi dan menghilangkan bias, misalnya dalam penawaran promosi atau penilaian kelayakan program loyalitas. Mereka memastikan bahwa algoritma tidak secara tidak sengaja mendiskriminasi kelompok demografi tertentu. Contoh kasus mitigasinya yaitu Shopmart memastikan bahwa data pelatihan untuk model rekomendasi atau scoring pelanggan mencerminkan keragaman basis pelanggan mereka. Jika ada indikasi bias terhadap kelompok tertentu, mereka akan menyesuaikan algoritma atau menambahkan fitur yang relevan untuk memastikan keadilan. Hasil analisis mencegah praktik diskriminasi yang tidak disengaja, memastikan semua pelanggan mendapatkan perlakuan yang adil, dan mempromosikan kesetaraan. Selanjutnya, akuntabilitas dan tanggung jawab. Shopmart menunjuk seorang Data Protection Officer atau DPO yang bertanggung jawab atas kepatuhan privasi data. Mereka memiliki prosedur yang jelas untuk penanganan keluhan terkait data dan insiden keamanan. Semua karyawan menerima pelatihan rutin tentang praktik terbaik keamanan dan etika data. Analisis memastikan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data dan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran atau penyalahgunaan data. Melalui implementasi sains data yang komprehensif, Shopmart berhasil mengubah data mentah menjadi aset strategis yang kuat.
Dengan memadukan analisis statistik yang mendalam, penerapan model machine learning yang canggih, penggunaan DSS yang responsif, pengelolaan data yang terstruktur, serta komitmen yang kuat terhadap keamanan dan etika data, Shopmart mampu meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan relevansi rekomendasi produk, mengoptimalkan manajemen stok, mengurangi kerugian akibat penipuan, membangun kepercayaan pelanggan melalui praktik data yang etis dan transparan. Ini semua berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan posisi Shopmart sebagai pemimpin di pasar e-commerce. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana sains data bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan nilai bisnis yang nyata dan bertanggung jawab secara sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.